Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian mati sekali mati melainkan dalam beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin rahimakumullah, dan pula sebelum berbahagia jamaah masjid dan al-ihwan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini, masjid Hidayah Ihwan, dalam rangka memenuhi panggilan Allah dalam rangka subuh berjamaah dengan dilanjutkan kutum pagi sudah subuh untuk mengisi rohani kita dalam rangka menambah iman dan takwa. Kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, tentu para sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian sebagai umatnya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, saya berwasiat saya pribadi khususnya dan kepada jamaah juga subuh pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kehidupan berbahagia dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang mengalami kepanasan atau pendinginan atau mengalami badai yang dikarenakan angin ribut. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya angin, kita mungkin tidak bisa hidup. Manusia itu memerlukan oksigen untuk hidup, dan tumbuhan pun memerlukan karbon dioksida untuk pembakaran pada tanaman. Oleh karena itu, marilah kita bersyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat hidup menghirup udara segar, oksigen dengan tanpa biaya alias gratis. Kaum muslimin rahimakumullah, pemberian Allah itu dalam bentuk angin, kadang-kala angin diberikan begitu banyak sehingga dapat merobohkan rumah atau membuat banjir. Namun dalam Islam kita dilarang mencela angin yang begitu hebatnya seperti angin puyuh, karena pemberian Allah itu merupakan nikmat kepada kita semua. Kita dilarang mencela apapun yang diciptakan Allah, termasuk kepada makhluk Allah yang bersifat gaib seperti angin. Kita pun diperintahkan berdoa tatkala angin berhembus.
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu riyah fa idza ra'aitum ma taqahuna faqulu lahumma inna nas'aluka min khairi hazira rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rahi wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Janganlah kalian mencela angin. Bila kalian melihat yang tidak kalian suka, ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadirihi wa khairi wa fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadihir riki wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, kami meminta kebaikan angin ini kepadamu, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang diberitakan kepadanya, dan kami berlindung kepadanya dari keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang diberitakan kepadanya. Kamu sering mengakurullah. Seringkali kita mendengar dan melihat di media bahwa terjadinya angin tornado, angin ribut yang banyak sekali terjadi. Namun itu semua hanyalah pemberian Allah, menguji kita apakah kita sabar atau tidak. Pemberian Allah. Kalau angin datang, mari doa yang tadi disampaikan, bacalah doa tersebut agar kita nanti bersyukur. Tanpa ada anginnya, tanpa ada angin, tentu kita akan panas, pengap, hingga akan menjadi badan kita kurang sehat. Dengan adanya angin, walaupun angin kencang, tetap kita bersyukur. Dengan adanya angin udara yang segar akan membuat kita sehat. Namun kadang-kala kalau menguji kepada kita dengan memberikan angin segitu banyak, sehingga kadang-kala manusia lupa bahwa ujian Allah itu untuk kita agar bersyukur kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, angin dapat menjadi bencana dan membawa rahmat. Ini sebagaimana dikatakan sahabat Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu roiha wa innaha min rohillahi ta'ala ta'ti birrahmati wa bil azabi walakin salullaha min khairi ha ta'udju billahi min syariha. Janganlah kalian mencela angin, karena sungguhnya angin itu dari rahmat Allah. Kadang ia membawa rahmat dan kadang membawa bencana. Tetapi mintalah kepada Allah dari kebaikannya dan berlindung kepadanya dari keburukannya. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan tadi bahwa kita tidak boleh mencela angin dengan Allah. Kita coba saja, kita beli kipas angin, tanpa ada angin tidak mungkin terasa anginnya itu, walaupun kipasnya itu sangat bagus. Oleh karena itu bersyukurlah kita masih merasakan nikmat angin. Apabila kita kepanasan dengan ditiup melalui kipas angin, insya Allah badannya lebih segar. Oleh karena itu ketika angin sedang datang, tetaplah bersyukur pada Allah. Itu merupakan ujian kita sebagai manusia. Apakah itu sabar? Apakah kita sabar atau tidak? Angin dan cuaca merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah bisa mengaturnya sesuai kehendaknya, sebagai rahmat atau sebagai azab. Rasulullah SAW melarang umatnya mencela angin, karena angin itu diperintah oleh Allah. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk meminta kepada Allah kebaikan dari angin tersebut dan berlindung kepadanya dari keburukan. Kami ambil contoh, apa kebaikan dari angin itu? Sebagai seorang olahragawan misalnya, ia sebagai orang atlet layar, tanpa angin tidak bisa angin
nelayan itu berkembang dan berjalan. Seorang nelayan pergi melaut tanpa angin, tidak bisa dia mencari kehidupan di laut. Oleh karena itu, bersyukurlah kita masih ada angin membawa kita kepada keberkahan kebaikan yang Allah berikan. Contoh lain, ketika kita di atas gunung tanpa ada angin yang terlalu panas, luar biasa Allah memberikan angin kesejukan bagi kita, apalagi yang berada di puncak. Betapa indahnya Islam itu mengajarkan kepada kita bersyukuri apa yang Allah berikan, itu berupa angin. Dan apabila angin itu datang sebagai bencana, kita disuruh berdoa, berikanlah ya Allah kebaikan dari angin ini yang Kau berikan kepada kita semua. Itulah hidayah kepada kita, agar kita senantiasa bersyukur padanya. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang keluar subuh yang berbahagia. Adapun hikmah dari untayan hari di atas, pertama, larangan mencela angin. Kedua, angin itu diperintah oleh Allah dan dia bisa membawa kebaikan maupun keburukan. Tiga, hal yang diisyaratkan, hal yang disyariatkan ketika ada angin berhembus adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari angin itu dan berlindung kepadanya dari keburukan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam, umat yang terbaik di dunia ini, artinya kita senantiasa diminta bersyukur. Setiap hari bersyukur, ingat kepada Allah. Apa yang Allah ciptakan, kita syukuri, kita nikmatnya, kita merasakan. Walaupun angin itu tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Demikianlah yang kami dapat sampaikan pada kuliah subuh pada hari ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.